Perkenalkan, nama saya Marta Saulina Baban dari program Studi Informatika dengan NIM 11S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga yaitu studi Java dasar. Nah, jadi di sini CP2-nya itu hanya untuk melanjutkan kode program pada bagian 2.1 ya, yaitu to-do list. Jadi di situ kami disuruh untuk menambahkan fitur-fitur yang pertama mengubah data, yang kedua mencari data, dan yang ketiga itu mengurutkan data. Langsung saja ke code-nya. Oke. Jadi di sini di bagian yang paling atas ini itu kita bikin sebuah class app sebagai wadah utama program ini. Jadi dalamnya itu ada dua variabel penting. Yang pertama itu to do data dan yang kedua itu user input. Jadi to do data itu sebuah array string dengan panjangnya itu 10 dan isinya itu buat nyimpen daftar to do list. Jadi kalau awalnya kita cuma bisa nampung 10 item, tapi nanti itu bisa diperluas kalau penuh. Lalu terus ada user input yaitu scanner biar kita bisa nerima input dari keyboard. Selanjutnya di sini terdapat metode mainnya. Jadi ini tuh pintu masuk utama programnya. Isinya simpel aja langsung manggil view show to do list, yaitu tampilan utama yang nantinya nampilin semua menu pilihannya. Lanjut ada method show to do list. Jadi fungsinya itu buat nampilin isi to do list. Yang pertama ditulis to do list. Jadi ini biar memperjelas judulnya. Terus dicek pakai looping. Kalau ada da- kalau ada data di to do listnya, langsung ditampilkan dengan nomor urut mulai dari satu. Kalau kalau ternyata semuanya itu kosong, jadi ditulis pesan belum ada data to do yang tersedia. Jadi biar nggak bingung kalau memang masih kosong. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi menambahkan to-do ke list. Jadi metode add to-do list ini dipakai buat nambah to-do list baru. Yang pertama itu dicek dulu apakah array-nya itu udah penuh atau belum. Kalau penuh, dia dibikin array baru dengan ukuran 2 kali lipat. Terus kalau semua data data lamanya itu dipindahin ke array yang baru itu, eh, setelah itu to-do-nya itu dimasukkan ke slot kosong pertama yang ketemu. Selanjutnya di sini ada remove to-do list. Jadi di sini kita bisa menghapus to-do berdasarkan nomor urut. Nomornya itu diubah dulu ke indeks karena array-nya itu mulai dari 0. Lalu kalau nomor yang dikasih itu nggak valid atau misalnya negatif lebih gede dari panjang array-nya atau posisinya kosong, maka dibuat return false atau gagal. Kalau valid, slotnya itu dikosongin dengan 0. Lalu dituliskan return true sebagai tanda berhasil. Nah, selanjutnya ada juga update to do list, yaitu integer nomor string to do baru. Jadi ini tuh dibuat ganti isi to do yang udah ada. Jadi prosesnya itu mirip sama hapus. Dicek dulu nomor valid atau enggak. Kalau valid, isi array-nya itu di posisi itu diganti dengan to do baru. Dan ditulis return true. Kalau enggak valid, maka ditulis return false. Selanjutnya di sini terdapat eh, fungsi untuk mengurutkan to-do list atau operasi ini tuh akan memadatkan array-nya. Jadi fungsinya itu untuk mengurutkan daftar to-do. Yang pertama, eh, kalau di kalau dihitung dulu berapa banyak data yang enggak nol. Lalu kalau cuma nol atau satu, jadi nggak usah diurutkan. Setelah itu semua data non-null itu dipindahkan ke array sementara biar rapi. Baru diurutkan pakai array sort.
pakai eraser. Lalu kalau ASC-nya itu berarti dari A ke Z. Kalau DSC itu berarti dari Z ke A. Kita di sini tuh pakai collection refresh order. Jadi setelah selesai, to do datanya itu dikosongin dan diisi ulang dengan array hasil sortingnya. Jadi lebih rapi. Selanjutnya di sini juga terdapat fungsi untuk menampilkan view utamanya. Nah, metode view to do list ini tuh intinya itu tampilan program. Jadi di sini dijalankan dalam bentuk loop, yaitu while true. Itu gunanya untuk programnya itu nggak langsung berhenti. Jadi pertama selalu nampilin daftar to do. Terus ditampilkan menu pilihan, tambah, ubah, cari, urutkan, hapus atau keluar. Jadi inputnya itu diambil lewat metode input, lalu habis itu dicek pakai switch case. Kalau pilih satu manggilnya itu view to do list, kalau dua itu manggilnya view to do list eh 2 dan seterusnya. Kalau X programnya keluar return, kalau inputnya itu aneh muncul pesan pilihan tidak dimengerti. Jadi ini tuh pusat navigasinya. Lanjut ke bagian view-nya. Jadi di sini terdapat view add to do list. Nah, jadi ini dipakai kalau usernya itu memilih nambah to do. Jadi ditanya mau masukin apa. Kalau jawabnya X berarti batal. Kalau isi teksnya itu biasa, langsung ditambah ke daftar lewat add to do list-nya. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menampilkan view menghapus to-do list. Jadi view remove to-do list-nya itu hampir sama. Usernya itu diminta untuk memasukkan to-do yang mau dihapus. Kalau X itu batal, kalau angkanya itu nggak valid, dicoba dihapus. Dan kalau gagal muncul pesan error. Kalau user salah masukin misalnya huruf atau yang lainnya, itu akan langsung ditangkap number format exception dan dikasih tahu kalau inputnya itu harus berupa angka. Selanjutnya di sini terdapat menampilkan view mengubah to-do list. Nah, jadi dipakai di sini tuh view update to-do list. Jadi dipakai untuk mengubah isi to-do-nya. User itu masukin nomor, kalau valid diminta to-do baru buat ganti yang lama. Kalau gagal nomornya itu nggak valid, lalu akan muncul pesan error. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menampilkan view mencari to-do list atau case sensitive. Jadi view to-do list itu dipakai buat cari to-do berdasarkan kata kunci. Pencariannya itu case sensitive, jadi huruf besar kecil diangka beda. Kalau ada yang cocok ditampilkan dengan nomor urutannya. Kalau nggak ketemu ditampilkan dengan tidak ada to-do yang ditemukan. Selanjutnya di sini terdapat menampilkan view mengurutkan to-do list. Jadi view view sort to-do list ini dipakai buat mengurutin daftarnya. Jadi user ditanya mau ASC atau DSC. Kalau inputnya salah dikasih tahu pilihannya harus ASC atau DSC. Dan kalau dimasukkan X maka batal. Lalu kalau benar datanya itu akan langsung diurutkan dan muncul pesan sukses. Dan terakhir ada metode input string keterangan. Jadi ini tuh buat minta input dari user. Parameternya itu berupa keterangan, misalnya pilih lalu ditampilkan dengan konsol. Terus scannernya itu nunggu input user. Jadi hasilnya itu dikembalikan dalam bentuk string. Jadi secara keseluruhan program ini ngasih ngasih tahu kita bikin aplikasi to-do list sederhana tapi lumayan lengkap, mirip aplikasi beneran. Jadi kita belajar banyak di sini, gimana cara pakai array dinamis, gimana ngatur menu, eh, ngatur validasi input, sampai gimana ngurutkan data. Saya akan coba memasukkan TC satunya.
Nah, jadi kita akan masukkan inputnya. Nah, jadi seperti ini dia. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.